Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada malam hari ini saya Al-Fakir alhamdulillah bisa membabar satu bilah pusaka, ya, karena memang musuh paling besar adalah diri sendiri. Orang jika ingin sukses adalah diri sendiri. Pada kemarin-kemarin saya itu rada disibukkan oleh aktivitas di luar kota sahabat Pusaka Jawa. Semoga kerinduan sahabat Pusaka Jawa yang WA saya, Mas kok nggak bikin YouTube, nah terbalaskan dengan adanya video ini. Yang akan saya babar adalah dapur yang menurut saya cukup istimewa, pamornya banyak dicari oleh orang. Pamor ini tidak pemilih, pamor ini adalah pamor rekan. Kenapa tidak pemilih? Artinya siapa saja bisa memilikinya. Pamor rekan artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Antara pamor dan bilah pusakanya ini sinergi, sinkron, saling mendukung, dan untuk satu tujuan, ya. Segala hajat di dunia agar gampang dimudahkan. Karena dengan lambang dan doa atau yang pamor yang disematkan pada bilah pusaka ini jika doa dan sang empu itu sampai sumambrah ke kita dengan memiliki pusaka ini, insya Allah hidup kita juga termasuk bisa tenang, tentram. Karena banyak duitnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang yang akan saya babar adalah bilah pusaka keris lurus. Bilah pusaka keris lurus yang sederhana tapi mempunyai makna filosofi yang dalam yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kita ambil bilah pusakanya, kita lihat warongkonya sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya warongko lamen, lawasan, dan ini masih orinya sahabat Pusaka Jawa. Lihat. Ini dapat dari kampung, sahabat Pusaka Jawa. Ya, memang ori dari kampung. Warongkonya pun ori, ini dari atas ke bawah. Ini mengkilapnya karena mengkilap sering dipegang, sahabat Pusaka Jawa. Karena saking lawas kan kadang kan kayu, kalau sering dipegang, dilus-lus. Contoh kursi aja, rusbang. Kalau nek wong Tegal Brebes ngomong rusbang, kursi yang panjang itu. Kalau sering diduduki kan nanti dia mengkilap. Mengkilapnya karena kena gesekan-gesekan celana ataupun yang apa ya kita dudukin. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita babar tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak parijata, sahabat Pusaka Jawa. Untuk warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo. Ini ikutnya Wondo bener, sahabat Pusaka Jawa, atau Wondo baku. Kemudian untuk kayunya adalah kayu Katimoho pelet lawasan, sahabat Pusaka Jawa. Katimoho peletnya Katimoho pelet ceblok banteng seperti belang sapi kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat dari handle-nya, ini handle-nya kayunya cukup kayu lamen, sahabat Pusaka Jawa. Handle-nya pun handle lamen dengan motif jejeran nunggak semi Surakarta Wondo Gatot Kaca Sebo atau Moro Sebo. Kita ambil bilah pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Pusakanya cukup istimewa menurut saya, sahabat Pusaka Jawa. Panjang, tapi saya belum ukur ya. Memang saya belum ukur. Pusakanya gagah tapi ayu.
Ini kalau orang bilang prigel dan sreg. Ya, prigel dan sreg ya ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ini dengan bilah yang lurus, kemudian bilah yang lurus, kemudian gandiknya polos, memakai pecetan, itu saja ini adalah dapur keris brojol, sahabat Pusaka Jawa. Ya, dapur keris brojol, sahabat Pusaka Jawa, ini istimewa. Ya, saya tadi lihat begini, ini lihat condong lelehnya, sahabat Pusaka. Ini condong lelehnya agak miring banget. Ini kemungkinan ini adalah condong leleh Kartiko, karena ada condong leleh Condro Suryo seperti itu. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur panjang bilahnya. Ya. Keris dapur brojol adalah keris yang banyak ditemui di kalangan masyarakat. Karena keris dapur brojol mempunyai makna filosofi yang dalam. Ada yang mengatakan brojol artinya dimaknai dengan seorang bayi yang suci murni, tak fitrahnya suci tanpa dosa. Ada yang mengatakan brojol berasal dari kata brojoli, memudahkan segala sesuatu yang keluar. Silakan sahabat Pusaka Jawa mau ambil makna filosofi yang mana. Tapi kalau brojoli juga pas. Karena apa? Dapur brojol adalah doa dan harapannya agar orang yang mempunyai keris dapur brojol itu dalam setiap permasalahan dapat memecahkan masalah itu. Solusinya ada aja. Kita ukur panjang bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilahnya cukup panjang, 36,5 cm. Apa? Bentar. Saya kacamatanya ini sudah plus, sahabat Pusaka. Min silinder plus juga. Panjangnya adalah sekitar berapa? Bentar. Sini ya. 37 cm, sahabat Pusaka Jawa. Panjang kerisnya cukup normal, keris normal dan gagah. Kemudian bilah lebar di sininya berapa? Ya, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Lebar bilahnya ini 2 cm cukup ya, sahabat. Kemudian kita ukur panjang dari gonjonya. Panjang gonjonya ini 7 cm lebih, kurang lebih 7,5 cm, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi cukup serasi antara, kalau sahabat Pusaka Jawa sering nonton YouTube saya, pasti dia bisa mengamati, oh, keris yang ideal itu dengan panjang sekian, lebarnya sekian, gonjonya panjang sekian ya. Nah, ini keris yang ideal dengan lebar bilahnya 2 cm, panjangnya 37, gonjonya panjangnya 7,5, cukup gagah. Ini gagah, sahabat Pusaka. Pamore keluar saya, artinya aura saya keluar. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pamornya. Kalau saya cermati, Pak sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya ada 2. Pertama di bagian bilah, kemudian yang satunya ada di bagian gonjo. Ya, nanti kita babar secara satu persatu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan dekatkan tentang pamornya. Nah, pamornya kelihatan nggak, sahabat Pusaka Jawa? Pamornya ini berbentuk bulatan-bulatan dengan jarak 1 cm atau 0,5 cm. Ya, bulatan-bulatan ini berjarak, sahabat Pusaka Jawa. Di sini bulatan, tapi juga ada bulatan lagi di dalamnya. Ini adalah pamor bendo segodo. Pamor bendo segodo tergolong pamorekan, pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor bendo segodo adalah pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja cocok untuk memilikinya. Saya suka dengan pusaka ini memang karena terap-terapan besinya pun jelas, kemudian selorok besinya jelas. Besinya warnanya tegas, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya kelihatan. Selorok besi itu dilihat dari sininya, sahabat Pusaka Jawa. Antara tajam bilah dan di sini ini selorok besi tidak, warnanya beda ya. Selorok besi itu biasanya menandakan umur. Untuk keris-keris yang muda, untuk keluar selorok susah. Biasanya ketika diwarangi nggak keluar selorok keris-keris yang muda, apalagi keris kamardikan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pertama saya pegang keris ini berkesan gagah, berkesan nyes di hati. Ini bisa saja, kemungkinan bisa saja buat kelangenan bisa. Artinya kelangenan adalah pusaka yang disukai, disimpan. Ya, karena cocok buat saya ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor bendo segodo adalah
satu, untuk memudahkan mencari rezeki. Yang kedua, untuk ketentraman. Yang ketiga, untuk memperluas pergaulan. 3, sahabat Pusaka Jawa. Ketika kita mudah dalam mencari rezeki, yang tadi saya bilang di awal, kita insya Allah hidupnya tenang, tentram. Kenapa? Karena uang itu bukan segalanya, tapi kayaknya hampir semuanya butuh uang. Semuanya memakai uang, hampir, tapi tidak semua. Ya, karena yang membuat ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman syariatnya kita kalau mau makan kita harus beli. Kita pengen baju kita harus beli, kita pengen beli motor, beli rumah. Sekarang kan pakainya uang, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Jadi pamor bendo segodo cocok dimiliki biasanya untuk para pedagang. Banyak dicari oleh para pedagang seperti saya. Maka tadi saya bilang ini cocok buat saya. Ya kan, bendo segodo gitu. Kemudian ditangting enak, bilahnya utuh, tidak nerjang landep pamore, istimewa sekali menurut saya. Ya, keris dengan yang sederhana begini, dapur brojol sendiri, tapi berkesan wingit, prigel dan sereg. Besinya kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, ngeri ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya jelaskan, yaitu pertama memudahkan untuk mencari rezeki, kedua agar untuk memperluas pergaulan. Karena orang itu ada yang bakatnya melastar, artinya dia familiar atau gampang bergaul dengan orang. Ada orang yang pemalu, yang tidak gampang bergaul. Nah, cocok disuruh pegang ini. Jadi yang tadinya tidak bisa bergaul dengan banyak orang, dia bisa bergaul dengan banyak orang. Karena biasanya dengan bergaul banyak orang, peluang untuk mencari rezeki itu gampang. Ketika dari ngobrol biasa, akhirnya ketemu titik, oh ternyata kamu main ini ya, boleh dong kita kerjasama, kan seperti itu. Ternyata begitu. Kemudian tuah yang ketiga adalah memberikan ketentraman. Berarti doa-doa sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini juga ada agar doa kita tentram. Tidak semua orang mempunyai uang itu tentram nyaman. Sahabat Pusaka Jawa, tentram letaknya ada di hati. Jadi ketika orang itu didoakan agar tentram hidupnya, berarti semua permasalahan dia selesai. Kalaupun ada masalah tidak dianggap. Karena bahasanya berkah doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka ini. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Hati dan hatinya diberikan keteguhan hati, karena setiap orang yang bermasalah goncang hatinya. Goncang, kalau tidak kuat dengan iman-iman kita, bahaya kita. Bisa lari ke yang negatif. Ya, keteguhan hati dan kekuatan iman, imannya jadi kuat, tidak mudah kayak angin, kayak layangan, angin yang ngetan melu ngetan, angin yang ngulon melu ngulon, angin yang ngalor melu ngalor, angin yang ngidul melu ngidul. Diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Ketika ada masalah, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati pada kita, kekuatan iman, sehingga kita tetap nangis tetap dalam menghadapi masalah, karena kita makhluk lemah. Ya, kemudian kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala yang memang segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar Allah Subhanahu wa taala pun yang mencabut segala permasalahan itu. Ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa dari sang empu dengan makna filosofi keris lurus itu seperti itu, kita biar jadi orang yang kuat, sahabat Pusaka, ketika menghadapi cobaan. Kemudian makna filosofi dari dapur brojol adalah tadi brojoli. Segala permasalahan hidup di dunia ini itu dapat terselesaikan atau mudah dilalui. Ya, kita kalau tidak ingin punya masalah, nggak bisa. Hidup di dunia itu tempatnya masalah, di mana kita ketika mendapat masalah, kalau orang-orang soleh, wong-wong soleh min auliyaillah, ketika dapat musibah atau masalah, dia dianggap seperti hari raya. Kenapa dianggap seperti hari raya? Karena sebagai pelebur dosa-dosa mereka, beliau-beliau itu. Kalau kayak kita dapat masalah ngeluh nangis, ya Allah, nyong ora kuat, boro-boro gemuyu,
Saya lihat sendiri sahabat pusaka, saya punya guru, anaknya itu meninggal. Kecelakaan. Ya. Kemudian kebetulan dia di Jakarta, pas lagi ada acara di Jakarta, terus disuruh pulang. Ketika pulang, kalau tidak salah jam 10 apa jam 12 malam, itu jenazah anaknya di depan. Begitu dia datang, pandangi anaknya, dia langsung bilang alhamdulillah. Coba, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya baru ketemu orang satu sampai sekarang yang ketika ditimpa musibah, salah satu yang disayanginya dia mencoba apa? Alhamdulillah, coba. Itu udah level, itu tidak dibikin-bikin hal-hal seperti itu. Kebanyakan ketika kita ditinggal orang yang dikasihani, yang kita cintai, kita kasihi, pasti nangis. Kita nggak terima. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Saya masih sayang sama dia. Kok bisa dipisahkan? Kenapa ya Allah? Kenapa? Padahal apa yang terjadi di dunia ini adalah yang terbaik buat kita. Nah, dari Sang Empu seperti itu tadi, ya. Jadi makna filosofi dari brojol adalah segala permasalahan kita dapat lalui dengan mudah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kehijauan. Tadi saya bilang, selorok besi ini ada di sini, antara ini di sini nih, sekitar 0,3-an. Warnanya kehijauan sini, dari sini ke sini, set, ya, kehijauan. Nah, kalau besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini besinya hitam kebiruan. Ya, ini adalah besi jenisnya besi karangkijang. Tuah dari besi karangkijang adalah dingin dan ampuh. Ampuh artinya doa dan harapan dari Sang Empu yang disematkan pada bilah ini agar cepat terkabul. Artinya sama mendukung apa yang didoakan oleh Sang Empu, seperti itu. Dan dingin artinya ada pusaka yang panas bawaannya, tapi kalau karangkijang enggak. Karangkijang juga terkenal dengan pendetanya besi. Ini pendetanya besi kan berarti kepala neo ya kan. Pendeta kan dihargai kan, sesepuh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutanya yang prigel seret besinya hitam kebiruan, ya, ini adalah estimasi Mataram Senopaten, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian tadi saya bilang pamornya ada dua, satu lagi adalah di bagian gonjok. Ini adalah pamor berbentuk seperti bulatan, tapi kayak di dalamnya lagi ada di dalamnya. Ini adalah pamor winih, sahabat Pusaka Jawa. Pamor winih artinya benih. Ya, agar orang itu bisa winih tuah atau angsarnya adalah agar orang itu bisa berkembang. Cocok untuk para pedagang biar menjadi besar, cocok untuk para pemutar modal bisa biar menjadi besar. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari keris brojol dengan dapur dengan pamor dwi pamor, yaitu pamor bendo segoro dan pamor winih, adalah agar si pemilik dapur keris brojol, pamor bendo segoro dan pamor winih ini dia hidupnya mudah dalam mencari rezeki, ya, kemudian dia tentram hidupnya. Yang ketiga, dia pergaulannya luas. Yang keempat, ketika dia berusaha berdagang, usahanya semakin besar. Ketika dia pemutar modal, modalnya pun tambah banyak, dapat untungnya banyak. Jadi di sini benar, pamor bendo segodo adalah agar mudah mencari rezeki. Karena banyak orang banting tulang siang, kerja siang malam, hasilnya nggak ada. Ya, mudah-mudahan bahasanya begini, sahabat Pusaka Jawa, dengan memiliki pamor bendo segodo, dunia yang mengejar kita. Kenapa? Karena dari doa-doa yang Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka ini. Karena dimudahkan dalam mencari rezeki. Ketika dimudahkan dalam mencari rezeki, tangi turupe tibani duit cara kasar. Lagi turupen kelending, Mas. Ini harganya berapa? Oke, dili transfer kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kemudian orang yang mempunyai dapur brojol itu dimudahkan segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Ya, dengan kemudian juga mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
Ini kerisnya cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa ya. Kerisnya ini basah terus, sahabat Pusaka Jawa. Ini terlihat basah. Ya, bagus, pamornya tegas sahabat Pusaka, dengan pamor yang tegas ya. Terus besinya yang hitam kebiruan, panjangnya 37 cm ya. Ini gagah, ditangting pun enak. Ini masih ori. Sahabat Pusaka, jarang pusaka-pusaka yang masih ori. Ini ikutnya pusaka terawat, sahabat Pusaka Jawa. Berarti pemilik terdahulu itu merawat kerisnya bagus. Walaupun waktu dapat karatan, tapi ini masih bagus tuh. Kondisinya masih bagus. Warongkonya ori lamen lawasan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang bingung untuk memelihara tosan aji pakai minyak apa, bisa pesen sama saya, sahabat Pusaka Jawa. Ini satu botol, ini sekitar berapa mili ya? 85 mili kalau nggak salah. Ya, ini ada varian aroma gaharu, cendana, dan melati keraton. Kemudian nilai plus dari minyak ini adalah sudah di booster, sudah diisi tenaga dalam dan juga bacaan-bacaan yang bisa menambah aura pusaka, sahabat Pusaka Jawa ya, menambah jos. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada baper, jika ada buat jika ada maafan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.